Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Sulastiartono. Kali ini saya akan membahas tentang berapa sih modal awal untuk buka usaha warung sembako atau warung kelontong ya teman-teman. Sebenarnya banyak yang sudah mengupload tentang modal awal usaha buka toko sembako. Tapi ini saya akan sedikit berbagi pengalaman saya. Saya buka toko tahun 2001 teman-teman, dengan modal awal waktu itu 4 juta rupiah teman-teman. Saya jualan di dalam ruang tamu waktu itu, teras belum jadi ya teman-teman. Untuk ruang tamu yang kecil ukuran 3 kali 3,5 itu cukup dengan modal segitu teman-teman ya. Kita kulaknya yang kulak barang yang cepat laku ya, seperti rokok, minuman, dan sembako yang pasti ya teman-teman ya. Sembako ya seperti gula, minyak, telur, dan lain-lain teman-teman ya. Kalau menurut saya yang penting barang yang cepat laku teman-teman ya. Kalau mau menambahkan ya tambahkanlah apa yang kira-kira di daerah sekitar teman-teman lagi booming. Mungkin mainan anak-anak seperti itu ya teman-teman ya. Sebenarnya nggak harus modal segitu ya teman-teman. Saya berpikir sebenarnya modal 1 juta rupiah pun sudah bisa membuka warung sembako teman-teman, asalkan mau pula itu yang bener di toko yang agen untuk dikulak ya teman-teman ya, untuk dijual lagi itu melayani kulak sedikit teman-teman, meskipun beli gula 3 kilo, minyak 3 bungkus seperti saya dulu seperti itu, terus beli kopi rentengan itu masing-masing 2 item, 2 renteng itu, sampo juga gitu masing-masing 2 renteng, itu dilayani dengan harga yang kita bisa jual dengan sesuai dengan harga yang lain teman-teman. Itu bisa meskipun kita hanya dapat keuntungan sedikit, namanya juga awal merintis ya teman-teman ya. Jadi kalau dapatnya sedikit itu harus dimaklumi teman-teman, hanya untuk menarik pelanggan dulu. Kita bisa menyamakan harga dengan toko yang lebih besar, resikonya adalah kita dapat keuntungan lebih sedikit teman-teman, karena kita belinya termasuk ecer ya teman-teman ya. Ditelatenin saja teman-teman, tidak masalah. Yang penting yang paling utama adalah pembeli itu pasti dipastikan ada ya teman-teman. Entah itu cuma beberapa orang, 5 orang, 6 orang sehari, 10 orang, itu tidak masalah teman-teman. Yang penting tetap berputar teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu nanti pasti akan berkembang teman-teman. Caranya berkembang adalah jangan mempergunakan uang hasil usaha toko kita untuk keperluan yang lain teman-teman, seperti kebutuhan rumah tangga. Itu kalau bisa jangan pakai uang yang dari warung yang baru kita rintis teman-teman ya. Kalau untuk kebutuhan rumah tangga itu adalah kewajiban kepala rumah tangga teman-teman. Yang penting kita tidak menginginkan atau konsumsi yang aneh-aneh teman-teman ya. Pasti bisa kita mengelola keuangan keluarga, pemberian dari kepala rumah tangga pasti kita bisa mengelola. Itu yang pertama teman-teman. Saya juga pernah mengalami ya teman-teman, namanya pasang surut teman-teman ya. Usaha itu wajar teman-teman, jangan putus asa, jangan merasa wah ini nggak berhasil, ini jangan. Pasti namanya usaha itu pasti ada pasang surutnya. Makanya teman-teman, apapun yang kita lakukan kita harus awali dengan niat, dan jangan lupa adalah berdoa teman-teman ya, karena doa itu mengawali apapun yang kita lakukan itu akan menjadi lebih baik teman-teman. Nah, ditelateni lama-lama kita nantinya bisa kulak yang lebih banyak lagi. Modal segitu, modal berapapun nanti kita pasti dapat keuntungan teman-teman. Tidak mungkin berjualan tidak dapat keuntungan, itu tidak mungkin. Itulah fungsinya kalau keuangan dari toko yang kita rintis tidak dipakai untuk kebutuhan yang lain dulu sebelum toko kita stabil ya teman-teman. Itu dulu itu saya kulak itu benar-benar sedikit teman-teman. Teman-teman juga bisa cari
agen yang mau melayani kulak sedikit teman-teman. Tidak harus menyediakan tempat yang bagus kalau di rumah, cukup di teras dengan satu etalase, satu meja, dan satu rak itu sudah cukup. Yang penting orang lewat, tetangga ataupun customer itu tahu kalau di tempat kita itu ada warung. Jangan lupa melayani dengan sepenuh hati ya teman-teman ya, dengan tersenyum, dengan positif thinking. Pasti usaha hasil tidak mengkhianati usaha ya, gitulah. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video saya bisa menjadikan inspirasi bagi teman-teman yang menginginkan atau berangan-angan untuk membuka warung kelontong ataupun warung sembako. Tetap semangat. Sampai jumpa.